Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sanita Dahira selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Media Massa dan PR. Adapun nama kelompok dari kami adalah Afrizal Septian Priyanto, Helmi Dio, Rifki Aska Fahreza, dan Siti Farika. Adapun materi yang akan dibahas adalah pengertian media massa, karakteristik media massa, isi media massa, fungsi media massa, efek pemanfaatan media massa, pengertian media PR, dan fungsi media relation. Pengertian media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa juga sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Karakteristik media massa. Publisitas, disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Kontinuitas, terbit berkesinambungan dan terus-menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya harian, mingguan, atau bulanan. Periodisitas, terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala, contohnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate atau berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Universalitas, pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Isi media massa. Karangan khas. Karangan khas merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Berita. Berita merupakan tulisan, gambar, audio, atau video berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Opini. Opini disebut juga artikel opini. Merupakan tulisan berisi anggapan, analisa, review, atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Fungsi media massa. Adapun fungsi media massa yang diantaranya yaitu sebagai pengambilan keputusan, berperan dalam mengantarkan informasi untuk mengambil keputusan, sebagai bahan diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat, sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu, sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati beragam macam informasi. Pengertian media PR, media relation atau bisa juga disebutkan relasi media, merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi, yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri, buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Pada saat krisis, metode terbaik penanganan relasi media oleh public relation yaitu dengan mengakui dan mengoreksi kesalahan dan menginfokan usaha-usaha ke depan dan berita-berita positif. Efek pemanfaatan media massa. Efek afektif, yakni berkenaan dengan timbulnya perubahan pada apa yang dinikmati, disenangi, atau dibenci. Efek behavioral, yakni berhubungan dengan perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Efek kehadiran media massa, yakni menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Efek kognitif, yakni mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau dipersepsi. Fungsi media PR. Contoh, seorang public relation menjalin kerjasama dengan media. Di sini kita berikan sampel case study. Misal seorang klien yang ingin menyebarluaskan informasi positif tentang kebudayaan dan kultur di Indonesia. Klien ini mempunyai objektif seperti di bawah. Untuk menciptakan hubungan yang setimbang dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati sesama kultur di Indonesia. Untuk mendapatkan pengetahuan kebudayaan di Indonesia sebanyak mungkin, untuk mendapatkan tempat dalam pemberitaan kultur di Indonesia dan berimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan kebudayaan di Indonesia, untuk melengkapi data atau info yang berhubungan dengan budaya di Indonesia, serta cara kita melestarikan budaya Indonesia, untuk mendapatkan feedback dari masyarakat mengenai kebudayaan di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.